Halo, ketemu lagi di materi ekonomi. Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas materi elastisitas harga. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita akan melihat pokok pembahasan apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi pokok pembahasan kita pada kali ini itu ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu konsep elastisitas, yang kedua itu rumus elastisitas, dan yang ketiga itu jenis-jenis elastisitas. Nah, sebelum masuk ke materi konsep elastisitas, Ibu mau flashback dulu nih, kita kelas balik dulu. Kalian kan pernah ya pasti pergi ke pasar, apalagi itu yang cewek. Kalau nggak beli barang sendiri, kalau nggak yang nganterin ibu kalian, kan sering tuh ke pasar. Nah, diumpamakan pasar tuh dalam kondisi hari raya Idul Fitri. Itu kan barang-barang yang dijual di pasar tuh harganya relatif mahal ya. Namun, kenapa waktu harga Idul Fitri harganya barang-barang itu mahal, tetapi masih banyak orang yang beli barang tersebut? Nah, permasalahan ini bisa kita kulik, bisa kita jawab ketika kita belajar konsep elastisitas. Nah, ini materinya atau konsep elastisitas. Jadi, kalian tuh kalau dengar kata elastisitas atau elastis, itu kalian tuh berpikirnya apa? Atau mungkin lentur kah? Atau mungkin berubah-ubah, gampang berubah-ubah. Nah, itu konsep elastisitas, benar. Jadi, elastisitas sendiri itu adalah artinya itu mengukur kepekaan atau respon. Jadi, misal kita kalau dapat sesuatu pasti kan kita responnya berbeda-beda ya. Ada yang suka, ada yang biasa aja. Nah, sama seperti elastisitas. Jadi, bisa dikatakan elastisitas itu adalah suatu angka petunjuk yang menggambarkan sampai seberapa besarkah perubahan jumlah barang yang akibat perubahan harga, seperti itu. Jadi kita mengukur respon antara harga dan juga jumlah barang atau kuantitas barang tersebut, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan membahas elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Nah, kalau kita berbicara tentang elastisitas, pasti tidak jauh-jauh dari materi permintaan dan juga penawaran. Nah, bagaimana kalau permintaan dan penawaran ini disandingkan dengan elastisitas? Nah, jadilah dua pengertian di atas ini. Oke, yang pertama kita bahas elastisitas permintaan. Di sini diartikan elastisitas permintaan adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Nah, kalau kita berbicara elastisitas permintaan, jadi kita mengukur respon dari jumlah barang yang diminta akibat dari perubahan harga barang tersebut, seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau kita berbicara tentang elastisitas penawaran, yaitu diartikan koefisien yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Jadi kita berbicara tentang seberapa responnya itu bagaimana terkait penawaran yang ditawarkan, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen ini akibat perubahan harga barang tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus elastisitas harga. Oke, kalian tadi udah belajar nih konsep elastisitas harga itu seperti apa. Maka selanjutnya kita bisa menghitung elastisitas atau menggunakan rumus elastisitas harga, yaitu rumusnya E sama dengan P dibagi V kali delta I dibagi delta P. Dimana masih ingat kan P itu harga, I itu kuantitas. Kalau delta I berarti selisih atau perubahan jumlah barang sesudah dikurangi sebelumnya. Dan delta P-nya itu juga perubahan harga sesudah dikurangi sebelumnya. Atau bisa dengan rumus E yang satunya ini, E sama dengan persentase delta I dibagi persentase delta P. Oke, nggak cuman rumus aja ya, kita langsung terapin ke soalnya aja ya. Oke, tadi kan kalian udah belajar nih rumus elastisitas itu seperti apa. Nah, biar nggak cuma ngawang aja, langsung aja kita ke contoh soal ya. Nah, soal ini ada berdasarkan data dan harga jumlah beras di samping, berapakah nilai koefisien elastisitasnya? Nah, kita lihat dulu nih di tabel yang diketahui ada harga, ada jumlah barang. Ada harga atau P1-nya 4.000, P2-nya ada 3.000. Dan jumlah barangnya ada G1-nya itu 10.000, G2-nya ada 15.000. Nah, langsung aja angkanya ini dimasukkan ke rumusnya ya.
Rumusnya E sama dengan P atau P1 dibagi Q atau Q1 ya, dikali delta Q dibagi delta P. Masih ingat ya, delta Q itu Q2 dikurangi Q1 dibagi delta P, P2 dikurangi P1. Langsung aja angkanya dimasukkan ke rumusnya, jadi sama dengan 4.000 dibagi 10.000 dikali 15.000 itu Q2 dikurangi Q1-nya 10.000 dibagi P2-nya 3.000 dikurangi P1-nya 4.000. Menghasilkan 4.000 dibagi 10.000 dikali 5.000 dibagi min 1.000. Hasilnya itu min 2. Nah, di sini kok tulisannya nilai koefisien elastisitas beras jadi 2, kemana minusnya? Nah, jadi kalau dalam elastisitas, minus itu tidak dianggap. Jadi, koefisien elastisitasnya 2. Nah, tadi kan kita sudah mencoba untuk menghitung atau mencari nilai koefisien elastisitas. Nah, dari hasil nilai koefisien elastisitas tersebut, dari hitungan yang sudah kita lakukan, itu nanti kita bisa mengetahui apakah barang itu termasuk barang yang elastis, inelastis, ataupun yang lainnya. Nah, untuk itu kita perlu sekali mempelajari mengenai jenis-jenis elastisitas. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari jenis-jenis elastisitas? Karena jenis-jenis elastisitas itu akan menjadi dasar dalam mengetahui apakah barang yang ada di sekitar kita, barang yang berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari itu memiliki sifat yang elastis, inelastis, ataupun sifat yang lainnya. Oke, jadi yang pertama itu ada jenis elastisitas elastis. Nah, seperti apa sih elastisitas yang elastis itu? Elastisitas yang elastis itu ketika E atau nilai koefisien elastisitas yang tadi sudah kita hitung itu lebih dari 1. Atau kita juga bisa mengatakan bahwasanya persentase perubahan jumlah barang, baik yang diminta atau yang ditawarkan, itu lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nah, untuk kurva elastis sendiri itu berbentuk landai. Seperti pada gambar di samping, baik yang permintaan dan penawaran, itu kurvanya berbentuk landai. Kenapa landai? Karena di sini barang yang elastis itu sangat responsif atau sangat peka terhadap perubahan harga. Coba kita lihat pada gambar di samping bahwasanya harga berubah sedikit saja, jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan itu mengalami perubahan yang cukup besar. Jaraknya itu kan cukup besar. Nah, contoh dari barang yang elastis itu adalah barang-barang mewah atau barang prestis, atau bisa juga barang yang substitusinya itu banyak. Barang penggantinya itu banyak. Nah, yang kedua itu ada jenis elastisitas inelastis. Nah, kalau tadi elastisitas itu lebih dari 1, kalau inelastis itu kurang dari 1. Nilai koefisien elastisitasnya yang kita hitung, yang kita cari itu kurang dari 1. Atau bisa juga kita katakan bahwasanya persentase perubahan baik jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan itu kurang dari atau lebih kecil dari persentase perubahan harga. Nah, untuk bentuk kurvanya sendiri itu berbentuk curam. Seperti pada gambar kurva yang di samping itu, baik permintaan dan penawaran itu bentuknya curam. Kenapa curam? Karena dia tidak begitu responsif. Ketika terjadi perubahan harga, dia tidak begitu peka akan perubahan harga. Nah, bisa dilihat di kurva berikut yang di samping itu, ketika harganya berubah, perubahan jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan itu sedikit, tidak sebanyak dari barang yang elastis. Nah, contoh dari barang atau elastisitas yang elastis sendiri itu contohnya adalah kebutuhan pokok. Seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga itu ada elastisitas uniter. Elastisitas uniter itu ketika E atau nilai koefisien elastisitas yang sudah kita hitung, sudah kita cari itu sama dengan 1. Atau besarnya perubahan jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan itu sama dengan besarnya jumlah atau perubahan harga. Nah, bentuk kurvanya sendiri itu nggak landai, nggak curam, jadi di tengah-tengah antara landai dan curam. Atau biasanya bisa disebut dengan agak landai. Nah, bentuk kurvanya adalah seperti gambar kurva di samping, baik permintaan dan penawaran itu sama-sama bentuknya sama-sama landai. Jadi dia kelihatan kan bentuk kurvanya itu besar antara perubahan harga dan besar perubahan jumlah barang yang diminta atau jumlah yang barang yang ditawarkan itu sama besar.
Nah, untuk elastisitas uniter sendiri itu bersifat kasuistik atau tidak mutlak, tidak bisa diprediksi. Tapi biasanya contoh dari barang yang elastis uniter itu adalah barang-barang elektronik atau bisa juga barang-barang sekunder seperti itu. Nah, yang keempat itu ada elastis sempurna. Tadi kan sudah ada elastis, nah sekarang ditambahin sempurna. Kalau elastis sempurna itu seperti apa? Kalau elastis sempurna itu ketika E atau nilai koefisien elastisitas itu sama dengan tak hingga. Jadi dia bentuk kurvanya, baik penawaran atau permintaan, itu bentuknya horizontal. Seperti gambar kurva di samping. Nah, kalau horizontal kan yang berubah jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Yang bergerak, yang bergeser itu jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah barang yang diminta. Jadi, untuk elastis sempurna ini, berapapun jumlah barang, baik yang diminta atau ditawarkan itu berubah, harganya itu cenderung tetap. Kalaupun terjadi perubahan itu hanya sedikit, sangat-sangat sedikit. Nah, contoh dari elastis sempurna ini biasanya bumbu dapur, seperti yang ibu-ibu kalian pernah beli di pasar, beli di warung kelontong, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah inelastis sempurna. Kalau tadi di awal udah ada inelastis, nah untuk yang saat ini ditambahin sempurna. Jadi inelastis sempurna. Inelastis sempurna itu seperti apa? Nah, inelastis sempurna itu ketika nilai koefisien elastisitas itu sama dengan 0. Nah, kalau E sama dengan 0 berarti kurvanya itu berbentuk vertikal. Kalau kurvanya berbentuk vertikal, berarti dia yang berubah itu adalah harganya. Jadi, berapapun harga itu berubah, jumlah barang yang diminta atau ditawarkan itu cenderung tetap. Nah, oke. Itu tadi pembahasan mengenai materi elastisitas yang meliputi konsep elastisitas, kemudian cara menghitung elastisitas, dan juga jenis-jenis dari elastisitas. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa lebih mengeksplor lagi materi mengenai elastisitas, khususnya elastisitas harga. Dan jangan lupa mencari lebih banyak contoh atau implementasi mengenai elastisitas harga. Semoga pemberian materi ini bermanfaat bagi kalian dan bisa dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih.